Selamat datang di konten belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menerangkan materi interaksi sosial IPS untuk MTS atau SMP atau sekolah yang sederajat. Semoga yang menyaksikan sehat dan bisa menerima materi dengan baik. Kita lanjut. Ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami hakikat interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan macam-macam interaksi sosial. Yang ketiga, memahami syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, menerangkan ciri-ciri interaksi sosial. Yang kelima, menjelaskan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ya, sebelum memulai, coba anak-anakku semua ataupun yang menyaksikan video ini sebelum memulai bisa mengisi soal pretest ini ya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang interaksi sosial? Yang kedua, jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, jelaskan faktor terjadinya interaksi sosial. Kalau sudah, bisa ditulis di kolom komentar ya, atau bisa dikirim lewat media sosial yang lainnya. Ya, sebelum lanjut, apa yang kalian ketahui tentang interaksi sosial? Coba perhatikan gambar pertama, ada teman yang sedang mengobrol ya, ada laki-laki dan perempuan, ada dua orang. Yang kedua, ada contoh gambar bapak guru sedang mengajar di kelas ya, ada beberapa orang berarti. Terus yang ketiga, ada gambar ini seperti permainan outbound ya, jadi ada yang tim merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Sebelum masuk interaksi sosial materinya, coba setelah melihat gambar ini, apa yang Anda bayangkan atau pikirkan? Ya, benar ya. Yang pertama, gambar ada dua orang yang sedang mengobrol, yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu. Kemudian gambar yang kedua yaitu individu dengan kelompok ya. Jadi individu di sini yaitu Pak Guru, kelompok itu yaitu kelompok yang sedang diajar di kelas, seperti itu. Yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Kenapa demikian? Di sini kan kita dilihat gambarnya, misalkan ada yang oranye ini berkelompok, yang merah juga berkelompok, yang hijau juga berkelompok, yaitu ini adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Sudah paham ya? Kita lanjut. Ya, jadi dari pengertian atau pemahaman di atas bisa didefinisikan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik sosial yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu
antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Next. Ya, yang pertama coba kalian perhatikan, ada gambar Pak Presiden dahulu ya. Yaitu Pak Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden SBY pada waktu itu. Gambar yang kedua yaitu ada anak-anak yang sedang bertelepon. Menurut kalian ini adalah gambar apa? Ya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya, kemudian lanjut. Syarat terjadinya interaksi sosial. Dari gambar tadi bisa dikaitkan dengan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua, yaitu yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi sosial. Ya, kita lihat gambar yang pertama, ada dua orang yang sedang ngobrol. Kemudian gambar di bawahnya ada orang yang sedang memainkan ponsel atau berhubungan dengan orang lain dengan menggunakan gadget ya, atau telepon. Ya. Setelah melihat gambar ini, coba dikaitkan dengan materi di atas, yaitu kontak sosial. Nah, yang pertama adalah kontak langsung primer ya. Kontak langsung ini bisa dikaitkan dengan gambar yang Pak Guru kasih kursor ini ya, yaitu orang yang sedang mengobrol langsung. Jadi tatap muka, namanya kontak langsung atau primer. Yang kedua, kontak tidak langsung, sekunder. Ya, contohnya ini yang sedang bertelepon, sedang chat atau sedang video call ya, sama-samanya tidak langsung melalui perantara telepon atau gadget seperti itu ya. Paham? Kalau sudah paham, next. Ya, selanjutnya syarat interaksi sosial ya. Yang pertama tadi kontak sosial, yang kedua komunikasi sosial. Yang pertama terjadi setelah kontak sosial berlangsung. Ya, jadi ketika tadi ada kontak sosial sudah bertatap muka, terjadilah yang namanya komunikasi sosial. Yang kedua merupakan proses penyampaian pesan ya. Jadi ketika orang yang sedang mengobrol atau yang sedang berkomunikasi adalah orang yang sedang menyampaikan pesan dan menerima pesan. Kemudian selanjutnya adanya suatu tanggapan ya. Jadi ketika sudah ada orang yang menyampaikan pesan, orang yang menerima pesan memberikan tanggapan. Itu yang dimaksud komunikasi sosial. Macam komunikasi yang pertama ada komunikasi verbal atau lisan, yang kedua komunikasi nonverbal. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri interaksi sosial. Jelas yang pertama jumlah pelakunya 2 orang atau lebih ya. Jadi harus 2 orang minimal ya. Ketika di bawah 2 orang atau 1 orang itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang ya. Jadi
komunikasi tersebut dengan menggunakan simbol ya, misalkan simbolnya berhasil, mungkin kita menunjukkan jari jempol ke atas ya, ataupun simbolnya orang semangat, kita mengepalkan tangan kemudian kita bilang semangat dan lain sebagainya. Itu merupakan simbol-simbol atau lambang komunikasi sosial. Nah, kemudian adanya suatu dimensi waktu, lampau, kini, yang akan datang. Yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Jadi orang berinteraksi itu ada tujuannya ya. Contohnya saja, misalkan ada teman kamu Andi dan Budi mau ke kantin. Akhirnya Andi mengajak Budi untuk pergi ke kantin. Tujuannya apa mereka pergi ke kantin? Yaitu tujuannya untuk makan atau membeli jajan untuk mengisi perut. Itu merupakan adanya tujuan yang sama antara si Andi dan si Budi, seperti itu ya. Kemudian next, dipengaruhi oleh faktor yang akan menentukan aksi atau reaksi yang berlangsung. Jadi ketika sudah ada aksi, itu dilanjutkan dengan reaksi. Jadi ketika ada yang menerima pesan, yang menerima pesan itu juga harus memberikan tanggapan, seperti itu ya. Itu ciri-ciri interaksi sosial. Ini di next saja. Nah, faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ya, yang pertama ini adalah atlet panjat tebing ya. Kalau kalian tahu, beliau namanya Teddy Xdiana, seorang pemanjat berasal dari Bandung, kelasnya sudah internasional ya. Kemudian yang kedua, ini juga ada salah satu orang yang menggemari atlet atau yang menggemari olahraga panjat tebing ya. Jadi menurut gambar ini, coba kalian tulis di kolom komentar apa yang Anda tahu tentang gambar tersebut dan dikaitkan dengan faktor pendorong interaksi sosial. Kemudian faktor pendorongnya ya. Yang pertama ini adalah imitasi ya. Kita lihat gambar yang pertama, ada bapak yang sedang memakai dasi, kemudian anaknya ini menirukan bapaknya memakai dasi. Lah ini yang namanya imitasi. Jadi ada yang mempengaruhi pola perilaku anak tersebut dengan meniru gaya atau berpakaiannya si bapak tersebut ya. Kemudian definisinya, tindakan meniru sikap, penampilan, pembicaraan maupun gaya hidup orang lain bersifat sementara ya. Kalau imitasi itu bersifat sementara. Kemudian ini ya, di Brazil ada yang namanya Ronaldinho sebagai atlet sepak bola atau tim kesebelasannya, sedangkan di Indonesia ada yang namanya Ronaldikin Indonesia ya. Jika dilihat memiliki bentuk wajah yang sama, pakaian yang sama, rambut dan lain sebagainya ya. Ini merupakan apa? Ya, kita bisa lihat setelah ini ya. Ini namanya identifikasi. Apa itu identifikasi?
merupakan suatu proses menjadi sama dengan orang lain. Ya, jadi kalau tadi imitasi hanya meniru sifatnya sementara, ya, dan kalau identifikasi ini suatu proses menjadi sama dengan orang lain. Yang kedua, proses menirunya secara total, ya. Jadi semuanya ditiru. Kita lihat Ronaldinho seperti itu, yang dari Indonesia menginginkan foto ataupun bentuk yang sama total dengan yang aslinya. Kemudian yang ketiga, bukan sekedar perilaku namun kejiwaannya juga bersifat permanen, ya. Bukan sekedar perilaku namun kejiwaannya juga bersifat permanen. Jadi intinya orang tersebut memang mengidolakan Ronaldinho, misalkan dilihat di contoh gambar, dan menginginkan dari bentuk dan jiwanya sudah seperti Ronaldinho. Next, ya, ini ada gambar berhenti merokok. Ini gambar apa? Ya, ini merupakan sugesti. Ya, sugesti itu merupakan pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain, merupakan rangsangan atau pengaruh. Penerima sugesti akan menuruti kehendak tanpa berpikir kritis dan rasional, ya. Intinya adanya pengaruh atau pandangan, ya. Jadi saya sudah menggaris hitam atau menarik benang merahnya, ya. Jadi biar anak-anakku semua bisa mengingat dengan cepat, ya. Jadi ketika ada kata sugesti, perlu diingat itu adalah pengaruh atau pandangan, ya. Dan rangsangan atau pengaruh tanpa berpikir kritis dan rasional, ya. Contohnya ini adalah pesulap, ya. Pesulap yang namanya Romy Rafael kalau tidak salah, ya. Dia sedang mensugesti orang supaya berhenti merokok, ya. Jadi orang tersebut tersugesti atau di dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang sedang mensugestinya, ya. Kemudian simpati, ya. Pray for Sumatera. Pray itu intinya kita ikut mendoakan, ya, mendoakan kepada, misalkan kalau di Sumatera ini yang terkena musibah, misalkan tanah longsor, ya. Jadi kita itu ikut mendoakan dan turut berduka atas terjadinya bencana di Sumatera. Yang pertama itu proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain, ya. Jadi ketika kamu dengar simpati, yang perlu diingat adalah proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Yang kedua, ketertarikan pada sikap, penampilan, wibawa, atau tindakan. Kemudian melalui proses ketertarikan yang lambat. Kemudian pengaruh simpati lebih mendalam dan lama, ya. Jadi seperti itu adanya ketertarikan atau kejiwaan seseorang, ya, kepada sesuatu hal, ya. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian empati, ya. Rasa haru ketika melihat orang lain mengalami sesuatu yang menarik perhatian, ya. Intinya simpati dan empati, ya. Ketika simpati itu kita itu merasakan
atau ikut berduka atas terjadinya bencana, sedangkan ketika empati itu adanya rasa haru ya. Bahkan orang yang berempati itu bisa langsung meneteskan air mata atau menangis ya. Dan adanya action atau tindakan nyatanya, yaitu yang pertama sekali ya berdoa, yang kedua membantu penggalangan dana, yang ketiga bisa membantu langsung ke posko bencana yang ada di lokasi bencana, seperti itu ya. Intinya empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh yang terkena bencana atau musibah, seperti itu. Selanjutnya ini contohnya Ohara Motivation Training, DRS Ratno Ohara, motivator ya. Ya, ini namanya motivasi ya. Jadi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis ya. Jadi intinya motivasi itu adanya dorongan untuk melakukan perbuatan yang rasional. Contohnya ada pemotivator, ada guru yang sedang memotivasi muridnya. Kalau di rumah mungkin ada bapak yang sedang memotivasi anaknya. Kalau di madrasah ada Pak Ustadz yang sedang mengajar dan memotivasi muridnya. Seperti itu ya, itu yang dinamakan motivasi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, biar kalian mengingat faktor-faktor pendorong interaksi sosial dengan mudah, saya akan membuat kiri dan kanan ya, karena artinya itu walaupun berbeda tetapi ketika dikaitkan akan menjadi sangat mudah dan mudah diingat ya. Yang pertama contohnya, ketika kamu imitasi atau ada contoh imitasi, yaitu peniruan sebagian, di sebelah kanannya ada identifikasi, peniruan total ya. Walaupun artinya berbeda tetapi ketika disandingkan kiri dan kanan akan lebih cepat teringat ya. Jadi imitasi dan identifikasi. Yang kedua, simpati yaitu ketertarikan, empati ketertarikan yang mendalam ya. Jadi simpati misalkan tadi hanya ketertarikan saja, ketika empati itu lebih dalam dan merasakan apa yang dirasakan, seperti itu. Contohnya tadi yang di korban bencana, ketika sudah berempati, ikut meneteskan air mata dan adanya action atau tindakan, misalnya membantu dengan penggalangan dana atau ke tempat lokasi bencana untuk membantu. Selanjutnya, sugesti sama motivasi ya. Sugesti itu mempengaruhi, bisa positif dan bisa negatif. Contohnya kenapa bisa positif tadi kan belum dijelaskan ya. Ketika yang positif itu contohnya ada Pak Dokter ya, ketika ada pasien yang pergi ke dokter, pasien tersebut bercerita mengenai sakit yang dideritanya, misalkan panas, demam, batuk dan lain sebagainya. Setelah itu Pak Dokter menjawab ataupun menganalisis hasil diagnosanya ya, dan disampaikan kepada pasien. Contohnya mungkin kamu itu terkena asam lambung ataupun kena demam dan lain sebagainya. Akhirnya dokter tersebut secara tidak langsung mensugesti, yaitu supaya pasien itu sembuh, yaitu dengan cara hidup
pola hidup dengan baik, minum air putih, tidak telat makan, dan lain sebagainya. Dan si pasien pun mengikuti apa yang disarankan dari dokter, ya. Itu adalah salah satu contoh sugesti yang positif. Kemudian motivasi, pengaruh positif. Kalau motivasi cenderung ke pengaruh positif, ya. Itu merupakan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ketika kita membuat kiri dan kanan seperti ini, akan lebih mengingat dan lebih mudah memahaminya. Ya, kesimpulannya tadi sudah paham tentang mengenai interaksi sosial, macam-macam interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, faktor pendorong interaksi sosial, ya. Sudah, itu saja pertemuan hari ini. Nanti pertemuan berikutnya ada yang namanya bentuk interaksi sosial, asosiatif, disosiatif, ya, dan lembaga sosial, ya. Nanti akan saya posting lagi di YouTube ini, ya. Jadi ini ada kata motivasi, ya, terkait dengan materi tadi. Quotes of the day: hidup yang kau keluhkan kadang adalah hidup yang orang lain inginkan. Jadi kita harus bersyukurlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.